Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerukan pembubaran segera otoritas Palestina yang berpusat di Ramallah tepi barat. Seruan tersebut disampaikan Ben-Gvir dalam unggahan di akun media sosial X-nya pada Minggu 10 Agustus. Dikutip dari Anadolu Agency, Ben-Gvir meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak tinggal diam. Pasalnya, muncul laporan di media bahwa Presiden Palestina Mahmud Abbas berencana untuk mengumumkan transformasi otoritas Palestina menjadi negara. Pengumuman tersebut diperkirakan terjadi dalam sidang umum PBB pada September mendatang. Israel telah mengkritik upaya Palestina untuk memperoleh pengakuan internasional atas kenegaraan berdasarkan perbatasan tahun 1967. Para pejabat Israel berulang kali menyerukan sanksi terhadap otoritas Palestina dan menuduhnya melakukan hasutan terhadap Israel. Netanyahu serta para pemimpin lainnya juga menolak status negara Palestina dengan alasan hal itu mengancam keberadaan Israel. Bulan lalu, sebuah konferensi PBB tentang solusi dua negara menyerukan pengakuan penuh atas negara Palestina dan keanggotaan PBB, sebuah langkah yang ditentang oleh Israel dan Amerika Serikat. Saat ini, 148 negara anggota PBB telah mengakui Palestina yang dinyatakan sebagai pengasingan pada tahun 1948. Jurnalis media Al Jazeera Anas Al-Sharif meninggal dunia dibunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Minggu 10 Agustus malam. Israel menuduh Anas Al-Sharif merupakan bagian dari kelompok militan Palestina. Al-Sharif tewas di dalam tenda penampungan para jurnalis di Gaza bersama 4 rekannya. Adapun serangan Israel terjadi seusai media Al Jazeera mengecam militer IDF. Militer Israel pun mengakui telah membunuh Al-Sharif yang disebutnya sebagai kepala sel Hamas. Rupanya Al-Sharif sempat meninggalkan wasiat dan pesan terakhir sebelum dibunuh. Dalam pesan itu, Al-Sharif bersumpah menjadi suara yang tak tergoyahkan bagi rakyat Palestina. Ia pun menyebut telah mengalami penderitaan dan rasa kehilangan berkali-kali. Al-Sharif pun menitipkan Palestina pada dunia lantaran disebutnya sebagai permata mahkota dunia Muslim. Jurnalis Al Jazeera itu mendesak agar dunia tidak bungkam terhadap kejahatan Israel yang berada di Gaza. Ribuan warga Israel menggelar demonstrasi di berbagai kota untuk memprotes rencana pemerintah memperluas operasi militer di Gaza. Aksi berlangsung usai Kabinet Keamanan pada Jumat 8 Agustus 2025 menyetujui 5 prinsip mengakhiri perang, termasuk penguasaan penuh Gaza. Militer Israel menyatakan siap merebut kota Gaza, namun keluarga sandera khawatir langkah itu membahayakan nyawa orang yang ditahan Hamas. Dari 50 sandera Israel di Gaza, 20 diyakini masih hidup. Mereka mendesak pemerintah memprioritaskan pembebasan sandera sebelum operasi militer diperluas. Kelompok keluarga sandera menilai pertempuran justru menambah resiko bagi sandera dan tentara. Netanyahu menolak kritik dan menegaskan tujuan Israel adalah membebaskan Gaza dari Hamas. Ia percaya langkah itu juga akan membantu menyelamatkan sandera. Sejumlah demonstran di Yerusalem menuntut perang segera dihentikan. Mereka berpendapat penghentian perang dapat membuka jalan bagi pembebasan sandera. Mantan tentara Max Kretsch juga ikut berdemonstrasi dan menyatakan menolak bertugas sejak awal perang. Ia menuding perang ini adalah syarat kepentingan politik. Aksi protes juga digelar di Tel Aviv, dekat markas militer Israel. Beberapa keluarga sandera bahkan menyerukan pemogokan umum. Puluhan ribu orang memblokir jalan-jalan di pusat kota Tel Aviv pada Sabtu malam waktu setempat. Mereka menolak keputusan pemerintah Israel untuk menduduki kembali jalur Gaza serta menuntut sandera segera dipulangkan. Kantor berita Anadolu Agency mengutip laporan channel 12 Israel yang menyatakan bahwa 60.000 demonstran berkumpul di Hostage Square. Aksi blokade jalan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Salah satu demonstran bernama Zabir mengatakan bahwa rencana pendudukan kembali Gaza yang diajukan Netanyahu adalah sebuah jebakan strategis. Militer akan kehabisan tenaga selama bertahun-tahun dan nyawa para sandera akan terancam.
Zamir pun mengecam Netanyahu karena dianggap menelantarkan sandera di Gaza. Demonstrasi semacam ini telah rutin digelar sejak Perang Gaza dimulai pada Oktober 2023. Namun, keputusan Netanyahu yang dianggap semakin membahayakan sandera telah membuat rakyat marah. Tak jarang demonstrasi juga diwarnai kericuhan karena massa terlibat bentrok dengan aparat keamanan.